Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Sambil menunggu proyektor, oh sudah ternyata, ya udah. Ya, sambil menunggu laptop saya kok tiba-tiba ada. Sedikit mengulang pelajaran yang telah lalu yang berhubungan dengan apa yang ditanyakan oleh jamaah semalam tentang masalah mizan atau masalah timbangan. Itu sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah mizan atau timbangan, bahwasanya keyakinan Ahlussunnah tentang masalah timbangan atau mizan adalah bahwasanya yang ditimbang itu 3: amalnya, orangnya, dan kitab amalnya. Dan 3 ini masing-masing ada dalilnya, gitu. Masing-masing ada dalilnya. Yang pertama adalah yang ditimbang adalah amalnya. Yang ditimbang adalah amalnya. Misalnya Nabi alaihissalam mengatakan tentang hamdalah. Nabi mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan atau memenuhi timbangan. Berarti amalnya juga ditimbang. Demikian juga dengan Nabi SAW mengatakan tentang dzikir subhanallah bihamdi subhanallahil adim. Itu Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan, nah ini kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizan. 2 kalimat yang ringan diucapkan dan berat di timbangan. Maksudnya barang siapa yang merutinkan dzikir tersebut atau menjadikan dzikir tersebut sebagai wirid. Wirid itu apa, Pak? Wirid itu kebiasaan lisan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu kata Rasul SAW, thaqilatani fil mizan, bisa menjadikan pemberat di timbangan. Nah, ini berarti amal itu juga ditimbang. Kemudian yang kedua yaitu catatan amalnya, kitabnya juga ditimbang juga, Pak. Apa hadisnya? Hadisnya tentang bitokoh, di mana Nabi alaihissalam, di mana Allah azza wajalla pada hari kiamat memanggil seorang hamba, kemudian ditampakkan kepada hamba tersebut 99 catatan dosa dia. Berapa jumlahnya? 99. Satu catatan atau satu kitab itu besarnya sejauh mata memandang, besar sekali. Itu semua full isinya dosa. Totalnya ada 99. Coba bayangin, selama dia hidup berapa banyak dosa yang dia lakukan sampai dosa tersebut totalnya 99 catatan atau kitab. Dan satu kitab besarnya sejauh mata memandang. Maka orang ini
menganggap dirinya tidak selamat dari nerakanya Allah Azza wa Jal. Lalu Allah Azza wa Jal mengeluarkan bitaqah, kalau istilah kita kartu sakti, yang bisa mengalahkan 99 dosa tersebut, 99 kitab dosa tersebut. Tapi sebelumnya Allah tanya, "Halla, apakah engkau melakukan ini semua?" Mau nggak mau dia pasti akan mengatakan iya, karena di akhirat nggak mungkin berbohong. Kemudian Allah tanya lagi, "Hallaka utrun, kau punya alasan nggak kenapa kau ngelakuin ini? Kau punya udur nggak yang kira-kira bisa membuatku mengampuni kamu?" Ternyata dia mengatakan, "La ya Rob, aku nggak punya udur wahai Rob, aku nggak punya udur wahai Tuanku. Aku melakukan itu dengan sadar, dengan sengaja aku melakukan itu semua." Total 99 kitab amal itu. Tapi dia punya tauhid, dia punya akidah yang lurus, dia punya iman yang lurus. Allah beri dia bitaqah yang isinya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu bukan sekedar kalimat, tapi itu adalah simbol iman atau tauhid yang dia punya. Maka orang ini tanya, "Ya Allah, apakah bitaqah ini bagian daripada 99 tersebut?" Maka Allah mengatakan, "Enggak, ini bitaqah isinya kalimat la ilaha illallah. Engkau tidak akan didolimi pada hari ini." Maka ditaruhlah bitaqah itu di timbangan mizan. Itu bentuknya bagaimana Pak? Mizan itu adalah neraca, lahu kifatan, dia memiliki dua mangkuk seperti ini. Jadi kalau mungkin gambarannya mungkin seperti lambangnya pengadilan itu loh, neraca itu seperti itu. Ditaruhlah bitaqah tersebut di kifatin, di sisi yang lain. Kemudian ditimbang juga 99 tersebut di sisi yang lain. Ternyata satu bitaqah tersebut afqal, lebih berat dibanding 99 dosanya. 99 kitab yang berisi tentang semua dosanya. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Pada hari itu tidak ada sesuatu yang lebih berat min ismillah dibanding nama Allah. Nah, kemudian berikutnya ternyata jasadnya juga ditimbang. Hadis yang pernah kita bahas yaitu bagaimana para sahabat itu ngatain Ibnu Mas'ud yang punya betis kecil. Ya kan? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Ketahuilah kenapa engkau menertawakan Ibnu Mas'ud. Ketahuilah bahwasanya betisnya Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang itu lebih berat dibanding gunung Uhud." Ini menunjukkan bahwasanya jasadnya itu juga ditimbang. Hadis yang lain Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, nanti di hari kiamat itu akan ada orang gemuk yang ditimbang. Ternyata timbangannya tidak seberat sayap nyamuk. Jadi kalau seandainya orang gemuk itu ditimbang dengan sayap nyamuk, ternyata hasilnya sama. Gemuknya, berat badannya dia itu dengan sayap nyamuk beratnya sama. Ini menunjukkan bahwasanya gemuknya seseorang tidak mempengaruhi timbangan di hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang itu 3: kitab, amal, dan jasad. Terus apakah dosa juga ditimbang? Iya, yang ditimbang 2. Kalau misalkan kebaikannya lebih banyak, berarti dosanya sedikit. Kalau misalkan dosanya lebih banyak, maka kebaikannya yang ringan. Tapi apakah semua dosa itu akan dibawa di hari kiamat? Iya, semua dosa akan ditimbang. Akan tetapi dosa yang diampuni itu tidak dihapus dari catatan amal jamaah. Dosa yang diampuni itu tetap akan ada, tetap akan ditimbang. Hanya saja nanti di akhirat Allah akan maafkan dosa tersebut. Nah, pemaafan dosa ini dimulai dari kapan? Dimulai sejak di dunia. Ketika dia mendapatkan musibah, itu bagian daripada ampunan. Kemudian saat menahan sakit sakatul maut, itu dia bagian daripada ampunan ketika dia sukses. Kemudian di alam kubur, ketika dia disiksa kubur,
Itu bagian daripada ampunan. Kalau misalkan dengan siksa kubur dosanya habis, maka selesai di akhirat, dia ringan. Tapi ternyata ketika di kuburan dia disiksa dan dosanya nggak habis, maka dia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Di padang mahsyar disiksa lagi. Dengan cara apa? Keringatnya bisa jadi menenggelamkan dirinya, atau mungkin dia mendapatkan cahaya yang sedikit, sebagaimana yang telah sahih dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hadid, gitu kan? Nah, ternyata ketika dengan cobaan-cobaan mahsyar tersebut dosanya habis misalkan, maka dia selamatlah di tahap berikutnya. Dihisab dia selamat, di mizan dia selamat, bahkan di sirat pun dia selamat. Tapi kalau misalkan di mizan dia tetap tidak terhapus dosanya, kemudian dihisab juga nggak terhapus dosanya, kesusahan hari kiamat itu bagian dari penghapus dosa. Maka yang terakhir apa? Tahap melewati jembatan sirat. Nah, di jembatan sirat dia diuji lagi, ya kan? Ada yang kata Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, ada yang mengatakan man yamuru kal barqi, ada yang melewati semisal secepat kilat. Man yamuru ya'du adwan, ada yang melewati seperti orang yang berjalan merangkak. Man yamuru kal farsil jawad, ada yang melewati secepat kuda. Man yamuru karikabil ibil, ada yang melewati seperti orang sedang naik unta. Ini kan susah. Nah, kesusahan ini bagian daripada pengampunan dosa. Ternyata ketika melewati sirat sudah dikasih susah sama Allah, ternyata dosanya juga masih ada. Sedangkan masuk surga itu harus bersih daripada dosa. Maka yang terakhir mau tidak mau dia harus tergelincir dari sirat dan masuk ke dalam jahanam. Kalau ditanya apakah semua manusia akan ke neraka? Ya, semua manusia akan ke neraka. Maksudnya semua manusia akan menghampiri neraka, akan melewati neraka. Karena untuk masuk surga itu harus nyebrang jahanam. Kalau nggak berhasil nyebrang jahanam, maka tidak bisa ke surga. Itu syaratnya. Itulah kenapa Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Maryam, kalau tidak salah, wa in kuntum illa wariduha, sesungguhnya kalian semua akan mendatangi neraka, akan masuk ke dalam neraka. Maksudnya masuk di sini adalah lewat di atas neraka, dan itu bagian daripada ampunan. Baik. Nah, terkait ampunan kita juga akan belajar bab tentang masalah ampunan, Pak. Di sini babnya namanya al-afwu was-safhu anin nas, memaafkan dan berlapang dada dari kesalahan yang dibuat oleh manusia, dari kesalahan yang dibuat oleh teman-teman kita. Ini ini anak harus hemat suara ini biar nanti di kajian bocil tidak habis suaranya. Karena penting kajian bocil suara ini. Kalau di kajian bocil suaranya nggak ada, nanti anak-anaknya pada merem semua. Orang keras saja kadang mereka merem, apalagi nggak keras gitu ya. Nah, kita baca hadisnya lagi. Langsung saja dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, anna Yahudiyah atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumatin, bahwasannya seorang perempuan Yahudi mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam bisyatin masmumatin, dengan membawa kambing yang telah diracun. Maksudnya adalah daging kambing yang telah diberi racun. Berarti perempuan Yahudi ini adalah pelayan Nabi alaihi salatu wassalam.
dia sengaja meracun Nabi SAW, dan racun inilah yang akhirnya menjadi penyebab wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diracun oleh perempuan ini? Bagian yang disukain oleh Nabi SAW, yaitu paha kanan dari kambing. Itu adalah bagian yang disuka oleh Nabi SAW. Itu yang diracun. Fa'akala minha. Lantas Nabi SAW memakan daging tersebut. Faji'a biha. Karena Nabi merasakan hal yang gak enak, maka didatangkan perempuan ini, dipanggil. Fakila, lalu ditanya, ala naktuluha, tidakkah kita membunuh perempuan ini, Yahudi ini, karena dia sudah meracun Nabi SAW? Lihat jawaban Nabi SAW, la, enggak, kita enggak akan bunuh dia. Famaziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, maka aku senantiasa mengetahui fi lahawati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada bagian atas bibir atau pada bagian atas mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat sisa-sisa racunnya. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam bab Al-Afwu wal-Wasafhu, memaafkan dan berlapang dada, di mana Nabi SAW memaafkan perempuan yang hendak membunuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo bayangin lo Pak, ada orang membunuh kita, sudah jelas ngebunuh kita, bahkan kita meninggal gara-gara orang tersebut, tapi justru kita tidak menuntut balas terhadap orang tersebut, tapi justru Nabi SAW mengampuni perempuan tersebut. Ini ada dalam hadis yang lain, yaitu di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana kata hadis tersebut, lama ji'a bil mar'ah, ketika perempuan ini didatangkan, sa'alahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada perempuan tersebut, ma aradti bima sanati, apa yang kau inginkan dengan perbuatanmu ini? Maksudnya apa yang kau inginkan? Kenapa kamu tega ngasih racun di kambing tersebut? Qalat, maka perempuan ini mengatakan, aradtu an kunta kadiban, aku ingin membuktikan, atau aku ingin tahu engkau ini benar-benar seorang rasul atau benar-benar bukan rasul. Jadi dia ingin membuktikan Muhammad ini seorang rasul atau bukan, dengan cara diapain? Diracun. Wa in kunta shadiqan falan yadurraka, kalau seandainya engkau itu benar-benar seorang rasul, maka racun ini tidak akan memudaratkan engkau. Jahat sekali orang Yahudi. Bahkan perempuan Yahudi ini bukan perempuan pertama yang hendak atau ingin membunuh Nabi SAW. Bahkan sejak awal Nabi hijrah ke Madinah sudah ada beberapa konspirasi pembunuhan terhadap Nabi SAW. Dimulai dari pengkhianatan Bani Nadir, konspirasi yang dilakukan oleh Bani Nadir. Demikian juga kemudian konspirasi yang dilakukan oleh Bani Qainuqa. Kemudian yang terakhir adalah dimulai dari pengkhianatan Bani Quraidah, sampai akhirnya terjadi perang Ahzab. Terjadinya perang Khandaq itu sebab awalnya adalah ada campur tangan orang Yahudi di situ. Orang Yahudi yang meletuskan perangnya itu. Kalau seandainya nggak ada orang Yahudi, kita akan terjadi perang Khandaq itu. Adanya perang Khandaq itu karena orang Yahudi Bani Nadir sakit hati sudah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Jadi di Madinah itu sudah ada orang-orang Yahudi. Mungkin panjenengan bertanya, kok bisa ada orang Yahudi di Madinah? Itu tidak lepas dari kisah sebelumnya, yaitu di mana orang Yahudi punya misi mendakwakan agama kepada orang-orang Arab. Dan mereka mendatangi Madinah karena tertulis di dalam Taurat
bahwa Nabi terakhir itu akan lahir, akan muncul di sebuah tempat yang terdapat banyak pohon kurmanya, dan itu ada di Madinah. Maka mereka berombong-rombongan untuk hijrah ke Madinah, mendirikan permukiman di situ. Itulah kisah awalnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau engkau benar seorang rasul, maka itu tidak akan memudaratkan engkau. Waqad afa anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan perempuan ini. Apakah racun ini memudaratkan Nabi? Secara hitung-hitungan tidak. Kenapa? Karena kata para ulama tidak ada orang yang kena racun ini melainkan langsung mati. Tapi ternyata Nabi alaihi salatu wasallam tidak langsung meninggal. Beliau sakit dulu beberapa minggu baru kemudian wafat. Sehingga di antara pelajaran dari hadis ini adalah subutul mu'jizati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tetapnya mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam. Justru adanya racun ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Muhammad itu betul-betul seorang nabi. Wadhalika fi salamatihi minasum. Yang demikian itu disebabkan karena selamatnya beliau dari racun alladzi wudi'alahu fi ta'ami, yang diletakkan di makanannya, yang harusnya orang kena racun tersebut langsung mati. Tapi ternyata Nabi alaihi wasallam tidak wafat dulu, tapi beliau sakit beberapa minggu baru kemudian wafat. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua adalah jawazu qabulil hadiah minal musyrikin. Bolehnya menerima hadiah dari orang kafir. Ini ya, bolehnya menerima hadiah dari orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Apa dalilnya? Tadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pemberian daging kambing dari pelayannya yang Yahudi. Oh ya, bahkan Nabi alaihissalam juga pernah disihir oleh seorang Yahudi juga. Siapa namanya itu? Lupa. Labid bin Asom, kalau nggak salah namanya Labid bin Asom, seorang Yahudi menyihir Nabi alaihissalam. Jadi permusuhan Yahudi itu sudah ada sejak zaman Nabi alaihissalam dan akan langgeng sampai hari kiamat, bahkan langgeng sampai munculnya Dajjal. Bahkan mereka termasuk di antara pasukan Dajjal yang berjumlah 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Itu adalah pasukan awal Dajjal. Kemudian yang ketiga, raddu aqidah Taifah. Raddu aqidah Taifah ini beda di sini. Kalau di sini lebih enak. Raddu aqidati man taqada min ad-dullal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'lamul ghaibah. Bantahan bagi kelompok-kelompok yang sesat, bantahan bagi orang-orang yang sesat yang meyakini bahwasannya Nabi alaihi wasallam itu mengetahui hal gaib. Di hadis ini jelas bahwa Nabi tidak tahu hal gaib. Kalau seandainya Nabi tahu hal gaib, berarti bagaimana, Pak? Hah? Bukan. Kalau seandainya Nabi tahu hal gaib, berarti kira-kira bagaimana di hadis ini? Ceritanya, Nabi akan tahu kalau itu daging ada racunnya. Tapi Nabi tahu apa enggak dagingnya ada racunnya? Nabi enggak tahu. Berarti itu menunjukkan bahwa Nabi tidak mengetahui hal gaib. Ini demikian juga yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, "Hai Rasul, katakanlah aku tidak mengetahui khazainul ardh. Aku tidak mengetahui perbendaharaan yang ada di bumi, hal-hal gaib tidak mengetahui." Bahkan dalam surat Luqman Allah Azza wa Jalla mengatakan, Allah mengatakan, sesungguhnya ilmu hari kiamat itu
hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya pengetahuan hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Hari kiamat itu gaib apa enggak? Gaib. Tapi Allah bilang yang tahu hari kiamat siapa? Allah. Wa ya'lamul ghaitha, dan hanya Allah yang tahu kapan hujan itu akan turun. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Takdirnya anak itu hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bakal dilakukan untuk hari esok. Panjenengan boleh merencanakan, tapi panjenengan nggak tahu besok bakal ngelakuin apa enggak. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada orang yang tahu di bumi manakah dia akan diwafatkan. 5 hal ini dikatakan oleh Nabi alaihi wasallam sebagai mafatihul ghaib. Apa? Mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib, yaitu hari kiamat hanya Allah yang tahu. Apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang kapan hujan turun itu adalah Allah yang tahu. Kemudian apa yang ada di dalam rahim itu hanya Allah yang tahu. Kemudian apa yang dilakukan oleh manusia besok itu hanya Allah yang tahu. Siapa tahu besok ajalnya mendahului dia, dan di bumi mana dia akan meninggal itu hanya Allah yang tahu. Bahkan Nabi SAW pun tidak tahu. Tapi dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga mengetahui hal gaib. Semisal Nabi mengetahui bahwasannya penghuni kubur ini disiksa atau enggak, itu Nabi tahu. Tapi bukan berarti Nabi tahu hal gaib. Nabi tahu dia disiksa atau tidak karena mendapatkan apa? Wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, itu hadis ini menunjukkan bahwasannya Nabi tidak mengetahui hal gaib. Kemudian yang terakhir adalah thubutu khuluqil afwi wasamhi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapnya akhlak al-afwu, memberi maaf, wasamhu, dan sama memberi maaf, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Pak, ada sebuah faedah. Kita punya 3 istilah tentang masalah maaf itu. Yang pertama adalah al-afwu, yang kedua adalah as-safhu. Sesuai dengan judul yang di atas, as-safhu. Yang ketiga adalah maghfirah. 3 hal ini intinya sama, yaitu memaafkan, tapi memiliki makna yang berbeda. Dikatakan al-afwu, memaafkan, itu definisinya adalah apabila ada orang berbuat salah dan engkau mampu untuk membalas kesalahan tersebut, namun engkau enggak melakukan. Ini namanya al-afwu, engkau memaafkan. Tapi ada peringkat yang lebih tinggi lagi, ada derajat yang lebih tinggi lagi, yaitu as-safhu. As-safhu itu engkau tidak hanya sekedar memaafkan, tapi ketika orang berbuat salah, engkau tidak mencela kesalahannya, dan engkau melupakan kesalahannya, dan engkau tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya di masa yang akan datang. Ini namanya as-safhu. Oleh karenanya Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabi alaihissalam tidak hanya al-afwu, tapi memerintahkan kepada Nabi juga melakukan as-safhu, yakni hei Muhammad, maafkan dia dan lupakan kesalahan dia. Karena kadang ada orang itu memaafkan tapi nggak bisa melupakan kesalahan. Ada orang itu bisa memaafkan tapi suatu hari nanti akan diungkit lagi. Sampean biyen tahu nggak salah karo aku. Yang seperti ini dia hanya al-afwu saja,
tapi dia tidak bisa mencapai derajat as-safhu. Yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla itu tidak hanya al-afwu, tapi juga as-safhu. Karenanya Allah Azza wa Jalla mengatakan fasfahis safhal jamil, berlapang dadalah, maafkanlah ia dengan pemaafan yang baik. Ketika Allah pakai kata fasfahis safhal jamil, pakai as-safhu, maka maksudnya Allah lupakan kesalahan dia, maafkan dia, jangan cela dia, lupakan kesalahan dia, dan jangan ungkit-ungkit lagi kesalahan yang dia lakukan. Tapi kalau hanya sekedar al-afwu, sekedar memaafkan, itu orang bisa jadi dia ingat kesalahan tersebut, tapi dia tidak membalas. Itu namanya memaafkan. Nah, yang paling sempurna adalah menggabungkan antara maaf dengan as-safhu. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan apabila engkau al-afwu, memaafkan dia wahai Muhammad, wa tasfahu, dan engkau berlapang dada, memaafkan tapi tidak mengungkit kesalahannya lagi, wa taghfiru, dan engkau menutup atau menghapus kesalahannya, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah punya seorang saudara, punya ponakan yang dia nafkahi, punya ponakan yang dia biayai hidupnya, namanya Mistah bin Utsasah. Siapa namanya? Mistah bin Utsasah. Ternyata Mistah ini merupakan salah satu dari sekian orang yang ikut andil dalam tersebarnya fitnah di Madinah tentang berita perselingkuhan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang disebarkan oleh orang munafik. Nah, ternyata Mistah itu bagian atau salah satu pelaku yang ikut menyebarkan. Bayangin bagaimana sakit hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Sudah dibaikin, udah dinafkahin, udah dipenuhi semua hidupnya, kok dia malah menusuk Abu Bakar dari belakang, kok dia malah menuduh Aisyah juga berselingkuh, berbuat serong. Dan itu merupakan kisah dusta atau kisah fitnah yang ada di Madinah. Maka Abu Bakar pun memutuskan untuk menghentikan nafkahnya dari Mistah. Lalu turun ayatnya mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah ia memaafkan dan melupakan kesalahannya, tidak menghitung kesalahannya, berlapang dada terhadap kesalahannya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah engkau enggak suka kalau Allah juga mengampunimu? Allah nyuruh Abu Bakar memaafkan Mistah. Hei Abu Bakar, maksudnya begitu, maafkan Mistah, berlapang dadalah, udah jangan dianggap. Apa kamu nggak suka kalau seandainya Allah memaafkan kamu? Maksudnya adalah kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, maka kita harus mengampuni orang lain. Makanya Allah mengatakan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apa kamu nggak suka Allah mengampuni kamu? Allah itu punya dua sifat Pak, sama, al-afwu dan al-ghafur. Allah punya dua sifat, al-afu dan al-ghafur. Al-afu, kita berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau zat yang memberi maaf, maafilah, dan engkau suka memaafkan, maafkanlah kami. Tapi di sisi lain Allah mengatakan dirinya al-ghafur atau maghfirah. Apa bedanya? Tadi yang saya jelaskan di awal, kalau memaafkan itu hanya sekedar tidak menghukum. Kadang orang berbuat salah kita maafkan, kita nggak hukum dia, kita nggak balas dia, tapi kita mau nggak dekat sama dia untuk berikutnya. Kita nggak mau dekat sama dia,
kita menjauh dari dia, tapi kita maafkan. Kita berseteru dengan orang, kita maafkan dia, tapi berikutnya kita nggak mau dekat-dekat sama dia, itu memaafkan. Tapi kalau maghfirah, kalau Allah kasih maghfirah kepada seorang hamba, maghfirah itu artinya adalah Allah memaafkan, iya, dan Allah menutupi dosa orang tersebut, iya, dan Allah masih sayang sama orang tersebut. Jadi kalau seorang hamba dapat maghfirah dari Allah, artinya hamba tersebut masih dekat dengan Allah. Allah nggak jauh dari dia meskipun dia berbuat dosa. Tapi kalau orang itu hanya dimaafkan oleh Allah saja, tidak dapat maghfirah, hanya dimaafkan saja, bisa jadi Allah maafkan dosanya, dia nggak disiksa, tapi Allah nggak mau dekat sama dia. Bisa dipahami nggih? Al-afwu, as-safhu, dan al-maghfirah. Lanjut kepada hadis berikutnya dari Wahab bin Kaisan, dia mengatakan, sami'tu Abdullah ibn Zubair yaqulu alal minbar. Aku mendengar Abdullah bin Zubair berkata di atas minbar. Ini lagi apa ini? Lagi apa? Lagi khutbah. Khutbahnya berapa lama, Pak? Ini loh Pak khutbahnya, ini aja. Khutbahnya Abdullah bin Zubair. Khudil afwa, berikanlah maaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan kepada kebaikan. Wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kemudian Abdullah bin Zubair menafsirkan ayat ini. Wallahi, demi Allah, ma amara biha an tu'khada, demi Allah, tidaklah Allah memerintahkan untuk memberikan maaf, an tu'khada, melainkan untuk engkau terapkan, illa min akhlaqin nas, kecuali hal itu merupakan bagian daripada akhlak manusia. Wallahi, demi Allah, la akhidannaha minhum ma sobahtum, ma sobahtuhum, ma sohibtuhum, bukan sobah ya, ma sohibtuhum. Demi Allah, aku benar-benar akan mempraktekkan ayat ini selama aku bersahabat dengan mereka. Berarti memberi maaf ini merupakan prinsip dari persahabatan. Prinsip bergaul itu ngasih maaf. Muamalah sama orang itu harus legowo, banyak-banyak ngasih maaf. Sebagaimana hadis yang sudah berlalu tentang masalah budak, di mana para sahabat tanya, ya Rasulullah, sesungguhnya budakku ini berbuat dolim, berapa kali aku memaafkan dia dalam sehari? Maka Rasul mengatakan, ta'fu sab'ina marratan, engkau maafkan dia yauman sab'ina marratan, dalam sehari sebanyak 70 kali. Maksudnya engkau siapkan stok maaf sehari 70 kali. Nah ini loh, padahal budak ini mendolimi dia loh. Apalagi seorang muslim yang bukan budak, yang tidak mendolimi kita. Yang mendolimi kita saja Rasul suruh menyiapkan stok berapa? 70. Apalagi yang bukan mendolimi kita, harusnya lebih menyiapkan maaf. Nah ini khutbahnya Abdullah bin Zubair, Pak. Kira-kira kalau saya khutbah ini di Al-Jariyat 1 menit 2 menit, mungkin orang akan bingung maknanya. Ini yang menunjukkan keberkahan ilmu, Pak. Ilmunya para sahabat itu berkah. Dengan khutbah yang pendek mereka sudah paham. Tapi kalau orang sekarang khutbah pendek, maksudnya pendek itu 1 menit 2 menit seperti ini, pendek seperti ini, maka orang bingung. Oh, nggak dijabarkan, maksudnya apa, dalilnya apa, dan lain sebagainya. Tapi ada lagi khutbah yang paling pendek di zaman lebih pendek dari khutbah ini, Pak. Dan para ulama sepakat ini adalah khutbah yang paling pendek, yaitu khutbahnya Imam Ibnu Ashur, salah seorang ahli tafsir.
Dia naik minbar, dia mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya sholatmu nggak manfaat kalau kamu membiarkan istrimu nggak pakai jilbab. Aqimis sholah. Ngeri toh? Itu kok dijabarkan bisa sejam itu. Tapi orang cerdas paham. Kalau zaman sekarang kita khutbah seperti orang mikir, loh kok bisa sholat gak manfaat ketika kita membiarkan istri kita gak berjilbab, dijabarkan. Tapi karena yang hadir itu para ulama, orang-orang cerdas, maka mereka sudah paham. Ibnu Ashur mengatakan, ya ayuhan nas, hei manusia, sholatmu gak manfaat kalau kamu membiarkan istrimu gak pakai jilbab. Aqimus sholah. Wis mari selesai. Ulama sepakat ini khutbah yang paling pendek. Nah, kembali kepada hadis ini, khudil afwa, berikan maaf, wa'mur bil urfi, perintahkan kepada perbuatan baik, wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kata Abdul bin Zubair, demi Allah aku akan mempraktekkan atau menerapkan ayat ini selama aku bersahabat dengan mereka. Jauh sebelum Ibnu Zubair mempraktekkan ayat ini, Nabi sudah praktek duluan. Di perang Uhud itu Nabi terluka apa enggak, Pak? Nabi terluka oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi sakit hati, pamannya dibunuh. Nabi sendiri juga keluar darah. Maka ketika selesai perang Uhud, Nabi SAW mendoakan laknat untuk orang-orang Quraisy. Ya Allah, laknatlah Sofwan bin Umayyah. Ya Allah, laknatlah Suhail bin Amr, dan beberapa nama-nama lainnya. Langsung turun ayat. Allah tegur Rasulullah SAW. Ayatnya mengatakan, laisa laka minal amri syai'un laisanal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Hei Muhammad, bukan urusanmu mereka bertobat atau aku akan mengadab mereka. Itu bukan urusanmu. Kamu gak usah mendoakan laknat untuk mereka. Ditegur sama Allah, dilarang oleh Allah mendoakan laknat untuk orang-orang kafir Quraisy. Laisa lakanal amri syai'un. Hei Muhammad, itu bukan urusanmu. Au yatuba alaihim, mau Allah menerima taubat mereka, au yu'adzibahum, atau Allah mau mengadab mereka, itu urusan Allah, bukan urusanmu. Ternyata ayat ini punya hikmah, Pak. Orang-orang yang didoakan laknat oleh Nabi tadi itu, yang gak jadi didoakan, itu mereka semua masuk Islam. Suhail bin Amr itu masuk Islam. Sofwan bin Umayyah itu masuk Islam. Bapaknya kafir, anaknya masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Bahkan 3 orang yang kata Rasul SAW, inna Makkah qad alqat alaina akbatul kabidiha. Sesungguhnya Mekah pada hari ini telah melemparkan kepada kita pemuda-pemuda terbaiknya. Itu adalah 3 orang pemuda yang memiliki peran besar di Quraisy dan punya andil di Uhud, yaitu Khalid ibn Walid, Utsman bin Talha, dan Amr bin As. Datang ke Madinah 3 orang masuk Islam bareng. Nabi lihat dari jauh, inna Makkah qad alqat alaina akbadu kabidiha. Sesungguhnya Mekah telah melemparkan kepada kita pemuda-pemuda terbaiknya, putra-putra kesayangan. Karena ketika 3 orang ini masuk Islam, selesai, tamat riwayatnya Quraisy. Khalid, kunci strateginya Quraisy. Utsman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah sampai hari ini. Semua keturunan Utsman bin Talha memegang kunci Ka'bah sesuai dengan wasiat Nabi SAW. Amr bin As, ahli diplomasinya Quraisy. Udah masuk Islam 3 orang. Quraisy punya apa? Enggak punya apa-apa. Tapi luar biasanya, kalau seandainya Nabi mendoakan laknat pada waktu itu, ya Allah, laknatlah fulan, laknatlah fulan, kemungkinan mereka nggak akan masuk Islam, diadab oleh Allah. Tapi langsung turun ayat, bukan urusan wahai Muhammad, bukan urusan. Bahkan ketika di akhir peristiwa Fathu Mekah pernah kita ceritakan, Nabi kumpulkan semua orang-orang Quraisy. Ya masyarakat Quraisy, kata Nabi, hei para penduduk Quraisy, apa pendapat kalian
kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian di hari ini? Orang kalau menang kesempatan untuk ngamplengi. Biyen aku dikampleng, mumpung aku menang saya kita kampleng. Tapi Nabi mengatakan, hei orang-orang Quraisy, apa pendapat kalian tentang aku pada hari ini? Kira-kira aku bakal lakuin apa? Mereka mengatakan, khairon, engkau pasti akan melakukan hal yang terbaik. Anta ibnu karim wa akhin karim, engkau adalah anak yang mulia, wa ibnu akhin karim, dan anak dari saudara kami yang mulia yaitu Abdullah. Apa kata Rasul SAW? Rasul mempraktekkan ayat ini, memaafkan dan memberi as-safhu. Rasul mengatakan apa? Idhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian semua bebas, pergilah kalian semua merdeka. Udah, nggak ada celaan, nggak ada hukuman, tak maafin semuanya. Idhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian semua bebas. Yang mau Islam silakan, yang nggak Islam juga silakan. Yang dulu pernah naruh duri ke injak saya, antum tulaqa, engkau bebas. Yang dulu di perang Uhud mematahkan gigi saya, antum tulaqa. Yang membunuh Hamzah, antum tulaqa, semuanya tulaqa. Inilah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya babnya namanya al-afu was-safhu, memaafkan dan berjiwa besar. Enggak cukup memaafkan, tapi juga harus punya jiwa besar. Dan ini merupakan sikap yang sulit bagi kita. Kemudian hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir, kata Rasul SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Alimu, ajarilah mereka. Kalau mereka enggak tahu, ajari. Wa yassiru, permudah. Jangan sampai dengan caramu itu justru membuat mereka malah lari daripada dakwah ini. Wala tu'assiru, dan jangan persulit, jangan kaku, jangan keras, lembek enggak boleh, keras juga tidak boleh, sedang-sedang saja. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, dan apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Ini Nabi alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang kaidah-kaidah ngajari orang, kaidah-kaidah berdakwah, yaitu engkau ajari dia, alimu, ajarilah. Tapi ingat, yassiru, permudah, karena dia mungkin baru kenal sunnah, karena dia mungkin baru hijrah, atau mungkin dia baru masuk Islam, dipermudah. Jangan sampai ketika dia masuk Islam, oh ternyata Islam ini susah ya, oh ternyata orang-orang yang cingkrang ini orangnya geng-gengan, orangnya nggak mau ngucapin salam, oh ternyata orang Islam ini koruptornya banyak. Yasiru, dipermudah biar dia tidak berat hatinya. Wala tu'asiru, jangan dipersulit, jangan buat dia lari. Allah tegur Rasulullah SAW, wa in kunta faddan ghalidan yanfaddu min hawlik. Hei Muhammad, kalau seandainya engkau punya sikap faddan, kaku, ghalidon, keras, lanfaddu min hawlik, tentu mereka akan lari darimu. Maka Nabi itu punya sikap tadi itu, fasfahis safhal jamil, memberikan maaf dengan maaf yang baik, sehingga nggak ada celah sedikit pun bagi orang kafir untuk menjatuhkan kehormatan Nabi yang mulia. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nah, itu yang terakhir, Nabi SAW memberikan solusi atau obat ketika orang lagi emosi, Pak. Kalau lagi emosi, falyaskut, diam. Diam ini bukan satu-satunya solusi. Satu-satunya solusi yang lain adalah dengan cara berbaring. Kalau engkau marah, berbaringlah. Solusi yang lain adalah kata Nabi alaihissalam, kalau engkau marah
berwudulah. Berarti kita punya 3 solusi. Ketika marah kita bisa berwudu, atau kita bisa apa? Berbaring, dan terakhir apa? Diam, menahan. Karena marah itu ganjarannya surga. Rasul mengatakan la taqdab walakal jannah. Jangan kau marah, bagimu adalah surga. Dan marah itu dari syaitan. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam la taqdab innal ghadaba minasyaitan. Janganlah engkau marah, marah itu dari syaitan. Betapa banyak nyawa melayang awal mulanya disebabkan karena marah. Betapa banyak orang mengalami trauma awal mulanya disebabkan karena marah. Ana pribadi belum pernah melihat satu hadis pun Nabi SAW itu marah sama orang. Mungkin ada, tapi ana belum pernah nemu. Mungkin ada, dan mungkin kalau seandainya beliau marah pun, beliau akan cepat untuk memaafkan, atau beliau mendiam. Atau beliau diam, seperti marahnya beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha terkait berita serong tersebut. Itu Aisyah radhiyallahu anha didiamkan oleh Nabi selama sebulan. Atau marahnya Nabi kepada Ubay bin Ka'ab yang tidak ikut perang, kalau nggak salah itu Nabi mendiamkan Ubay bin Ka'ab, didiamkan sama Nabi. Atau mungkin Nabi alaihissalam kepada Hatib bin Balta'a. Hatib bin Balta'a ini adalah orang yang ikut perang Badar. Dia dia syuhudul Badr. Dia termasuk pasukan Badar. Dan Allah katakan tentang pasukan Badar itu, i'malu ma syi'tum faqad ghufirtu lakum. Berbuatlah semaumu, aku udah ampuni semua. Itu bonus dari Allah kepada orang yang ikut perang Badar. Itu Hatib bin Balta'a itu membocorkan strategi perangnya Nabi kepada Quraisy. Ketika Hatib datang, ketangkep, Nabi enggak marah, Pak. Nabi enggak mencela. Nabi itu hanya mengatakan, "Ma hamalaka bima sana'ta ya Hatib." Kenapa kau begitu ya Hatib? Selesai. Nabi enggak marah. Demikian juga dengan orang Badui yang kencing di masjid. Fazajarahun nas, di hadisnya itu. Orang mencela, sahabat mencela, kencing kok orang jero masjid gitu kan. Sama Nabi dibiarkan itu. Ketika selesai kencingnya selesai, dipanggil sama Nabi, didudukkan. Para ulama mengatakan, kenapa kok Nabi enggak tegur ketika dia kencing? Karena ada hikmah di situ. Karena ketika Nabi tegur, kalau Nabi tegur ketika dia kencing, maka gimana sih Pak orang kencing tiba-tiba ditahan? Gak enak rasanya, dan bisa jadi akan menyebabkan penyakit buat si Badui tersebut. Nah, Nabi cerdas, dibiarkan sampai selesai sama Nabi. Setelah selesai didudukkan sama Nabi, dikasih tahu, Nabi nggak marah. Demikian juga dengan seorang pemuda yang minta izin berzina, minta izin buat berzina. Lalu sahabat tuh marah, Nabi nggak marah. Nabi cuma bilang, gimana kalau misalkan ibumu yang dizinain? Simple Nabi. Nah, makanya saya belum pernah tahu kalau misalnya beliau marah. Bahkan tadi yang saya bacakan kisah-kisah orang-orang kafir pada Nabi SAW, Nabi malah mengatakan apa tadi? Idhabu antumut ulaqo. Malah dibebaskan sama Nabi SAW. Malah dibebaskan oleh Nabi SAW. Demikian juga seorang sahabat, anak lupa namanya, dia tawanan perang, diikat oleh Nabi di Masjid Nabawi, di tiang Nabawi selama 3 hari. Setiap hari Nabi tanya, bagaimana kabarmu? Setiap Nabi tanya, dia mengatakan, kalau engkau ingin harta wahai Muhammad, saya kasih. Tapi dibiarkan sama Nabi selama 3 hari, diikat di dalam masjid. Para ulama mengatakan, kenapa kok dia dibiarkan sama Nabi?
Karena hikmahnya adalah Nabi kepengen dia melihat bagaimana kaum muslimin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana keseharian para sahabat. Untungnya waktu itu yang masuk Islam adalah para sahabat, bukan kita, Pak. Coba seandainya waktu itu yang masuk Islam kita, kira-kira orang ini nggak bakal masuk Islam. Ondel ala dewi, ini wis gak bisa masuk Islam aku. Untungnya yang dilihat adalah para sahabat, keseharian para sahabat, persis seperti keseharian Nabi SAW. Sampai hari ketiga Nabi tanya, bagaimana kabarmu? Sampai akhirnya dia ingin menyatakan dirinya masuk Islam setelah 2 hari melihat para sahabat. Kemudian dibuka ikatannya, kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, mana tanganmu? Aku jabat, dijabat, syahadat dia. Terus dia mengatakan, wahai Muhammad, dulu tidak ada kota yang paling aku benci kecuali kota kelahiranmu. Tidak ada orang yang paling aku benci kecuali dirimu. Tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu. Pada hari ini, maka tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau. Tidak ada agama yang paling aku cintai kecuali agamamu. Dan tidak ada tempat yang paling aku cintai kecuali tempatmu, kelahiranmu. Luar biasa. Simple Nabi SAW. Ya ini, alimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau nggak ngaji begini kita nggak akan tahu luar biasanya akhlak Nabi SAW. Terus tugas kita bagaimana, Pak? Tugas kita yang melatih. Udah nggak ada kata lain, karena kita memang nggak sempurna, banyak kurangnya, kadang emosi, kadang marah, kadang muntap dan lain sebagainya. Tapi harapannya ketika kita sudah tahu seperti ini, harapannya apa? Harapannya kita bisa meredam emosi kita dan memberi maaf cepat untuk islah. Karena cepat untuk islah, cepat untuk ngasih maaf, cepat untuk legowo. Itu ya. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Nah ini bab berikutnya masih ada hubungannya, Pak. Inbisatu ilan nas, bersikap ramah kepada manusia. Berarti kalau bersikap ramah setiap hari harus senyum. Kalau nggak senyum, nggak ramah orang. Sampai di rating di Google Map ya, masjid indikasi tidak ramah. Barangkali kita kurang senyum sama orang ya. Sampai dibilang di Google Map itu masjid yang terindikasi tidak ramah terhadap musafir. Nah ini penting, inbisatu ilan nas. Kita pelajari minggu depan insyaallah. Kita akhiri dulu jamaah. Sudah siang jadi kita nggak buka pertanyaan nggih. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.